turun dari langit ke bumi, maaf, itu badannya gosong, hitam, malotong. Kemudian karena gosongnya itu, Allah memerintahkan Nabi Adam puasa tanggal 13, 14, dan 15. Terus kulitnya bagus lagi. Jadi kalau ada santri yang kulitnya merah, coba puasa tanggal 13, 14, 15. Puasanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Daud juga ada perintah puasa. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Sebaik-baik ibadah adalah ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tuh kalau puasa sehari berbuka, sehari puasa, selang-seling. Nah, ini anak-anak yang pengen suaranya merdu, Nabi Daud terkenal suaranya kan? Nah, boleh melaksanakan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, insya Allah. Ya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam juga ada perintah puasa. Puasa Nabi Isa itu beserta obatnya beda dengan kita. Dia puasanya 24 jam. Berapa? 24 jam. Selama 40 hari. Berat ya kalau kita kan enggak ya. Masa kita cuma berapa aja. Selanjutnya Nabi Musa juga ada perintah puasa. Puasanya Nabi Musa 40 hari juga. Nah, yang paling kita kenal Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Nah, Siti Maryam itu ketika hamil lahir anaknya malu. Akhirnya Siti Maryam diperintahkan puasa. Puasanya tidak ngomong. Selain tidak makan dan tidak minum, puasanya apa? Tidak ngomong. Ini Bapak pernah nyoba, berat puasa tidak ngomong, dan Bapak nggak kuat. Coba nanti kita. Ya. Bahkan tidak manusia, binatang pun juga ada yang berpuasa. Satu, buaya. Nah, buaya itu juga berpuasa. Buaya itu makannya seminggu cuma 2 kali. Kalau tidak salah tuh hari Selasa sama Kamis. Kalau anak-anak lihat di penangkaran buaya di Balikpapan tuh ada. Jadi puasanya cuma 2, makannya 2 hari seminggu. Jadi kalau ada orang sini kok yang makannya cuma Selasa sama Kamis, itu puasanya buaya. Selanjutnya apa yang buat? Ayam. Ayam juga berpuasa. Naumu shaimun ibatatun wa shamtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wa shamtuhu tasbihun, dan diamnya orang berpuasa dihitung orang membaca tasbih. Wa du'aun mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ayam tadi berpuasa. Berapa hari puasanya ayam? Ayam itu begitu dia bertelur, lihat di belakang, loh, anakku kok bunder. Aku punya kaki, anakku nggak punya kaki. Aku punya mulut, anakku nggak punya mulut. Aku punya sayap, anakku nggak punya sayap. Akhirnya induk ayam berteriak, gak cocok, gak cocok,
gak cocok ibunya sama anaknya. Akhirnya induk ayam berpuasa berapa? 21 hari. Ya kan? Ayam pun berpuasa. Andai kata perintah puasa ini tidak dianjurkan kepada manusia, diperintahkan pada manusia, manusia akan membuat aturan puasa sendiri karena puasa kebutuhan manusia. Nah, seluruh santri yang Bapak cintai dan banggakan dan pemirsa TV yang di rumah yang kami hormatin, kami cintai, dalam menghadapi puasa ini orang mukmin terbagi menjadi 3 golongan. Berapa? 3 golongan. Yang pertama, orang yang mukim, sehat badannya dan mampu berpuasa, dia wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa hukumnya dosa. Siapa tadi? Orang yang mukim, orang yang sehat badan dan mampu berpuasa, dia wajib berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit dan musafir. Apa? Orang yang sakit dan musafir. Golongan orang ini boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengkodok, membayar puasa di lain hari. Golongan yang ketiga adalah orang yang berat mengerjakan puasa. Siapa itu? Orang-orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, itu dia tidak wajib puasa. Bapak punya teman itu sakitnya lebih 7 tahun, sampai sekarang stroke. Itu enggak wajib puasa karena tidak mampu. Bahkan teman-temannya yang nengok mati duluan. Dia enggak mati-mati. Masya Allah. Orang yang seperti itu tidak wajib membayar puasa, tidak wajib mengerjakan puasa, tetapi nanti membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah. Baik. Masih ingat tadi? Golongan orang mukmin dalam menghadapi puasa ada 3. Yang pertama kali yang wajib, siapa yang wajib? Orang mukim. Mukim, sehat badannya dan mampu puasa. Yang kedua, orang yang sakit dan musafir, dia tidak wajib berpuasa tapi mengkodok di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang sakit, ya, dia hanya wajib membayar fidyah. Baik, seluruh santri yang Bapak cintai dan banggakan dan pemirsa yang di rumah, ayat berikutnya berbunyi ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tadi sudah jelaskan, ada yang perlu kita jelaskan sedikit pada penggalan ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, jadi golongan orang yang membayar fidyah tadi yang mana? Yang berat melaksanakan puasa, orang yang sakit keras, pekerja keras, nah itu dia
tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Dalam membayar fidyah ini ada 3 kesunatan. Yang pertama kali menambah jumlah fakir miskinnya. Jadi kalau dia harus membayar 1 orang fakir miskin, disunahkan membayar lebih dari 1 fakir miskin. Yang kedua, disunahkan menambah jumlah ukurannya. Jadi kalau kita membayar fidyah itu 0,675 kg beras, nah kesunahannya disunahkan itu lebih, atau 1 kilogram boleh, 2 kilogram boleh. Ini teman-teman yang dari Sulawesi biasanya kalau bayar fidyah ke masjid ditambah apa? Ada yang ditambah minyak, ya, apa lagi? Gula, apa tuh? Apa lagi? Garam, tanda apa lagi? Nah, boleh nggak boleh itu kesunatan, berarti nambah boleh. Ya, jadi disunahkan menambah. Juga kesunatan yang ketiga adalah disunahkan selain dia membayar fidyah, juga disunahkan membayar puasa. Paham? Ada berapa tadi kesunahannya? 3. Apa yang pertama kali? Membayar jumlah fakir miskinnya. Yang kedua, menambah jumlah ukurannya. Atau menambah dengan yang lainnya, boleh tambah minyak, ya kan? Nah, ditambah uang boleh, itu sunnah. Terus yang ketiga, apa sunnahnya? Hendaknya dia membayar fidyah juga membayar puasa sunnahnya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Baik, silahkan yang bertanya. Apa kelebihannya ibadah puasa dibanding ibadah yang lainnya? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Anda Sukma. Apa keutamaan ibadah puasa dibandingkan ibadah yang lainnya? Nih diingat-ingat nih. Yang pertama kali keutamaan puasa dibandingkan ibadah yang lain yaitu 1, membiasakan seseorang takut kepada Allah. Apa? Membiasakan seseorang takut kepada Allah. Kalau orang itu sudah tidak takut kepada Allah, tidak ada harapan jadi orang baik. Ya? Ya. Yang kedua, keutamaan dibanding ibadah yang lainnya adalah dapat menurunkan ketegangan syahwat. Jadi kalau orang-orang yang masih bujang, terus sudah mampu punya duit, kok belum ketemu jodohnya, nah ini diperintahkan untuk berpuasa. Karena puasa itu menurunkan syahwat. Yang ketiga, keutamaan puasa dibanding ibadah yang lainnya adalah melatih diri untuk bersikap kasih sayang sama manusia. Ya. Kalau kita berpuasa jam 4 subuh sampai jam 6, berapa jam itu? Berapa? Ya, cuman nggak sampai 24 jam kan ya? Ya. Kalau kita berpuasa ada batasan waktunya, cuman sebentar. Kalau orang miskin nggak ada batas waktu ya, nggak makan selamanya kan, selama nggak ada orang yang ngasih nggak makan. Kalau kita terbiasa puasa akan perasaan kita ini gampang bersikap kasih sayang sama manusia. Yang keempat, keutamaannya adalah puasa itu persamaan ibadah antara orang kaya dan orang miskin.
Orang miskin puasanya juga dari apa? Dari fajar sampai tenggelam matahari. Orang kaya juga seperti itu, sama. Ya. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa dibandingkan yang lain adalah melatih hidup teratur, ya kan? Ya, kalau orang yang biasa puasa Ramadan biasanya kan kita berkumpul dengan keluarga kan, kapan makan bersama, oh, itu nikmat sekali bisa. Selanjutnya keutamaan puasa dibanding ibadah yang lain adalah dapat melebur, puasa itu dapat melebur, menghancurkan endapan sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita itu kalau berpuasa, nah itu bisa dihilangkan dengan berpuasa dibandingkan dengan ibadah yang nggak ada kecuali berpuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.